Hello everyone, aku Dewi Rata Rahayu. Di sini aku akan menjelaskan salah satu kasus. Dan ini merupakan tugas sekolahku, yaitu tugas mapel sosiologi. Di sini aku disuruh untuk menjelaskan teori apa yang ada di dalam kasus tersebut. Lalu aku memilih kasus yang ada di Indonesia. Kasus ini terjadi kepada gadis bernama Jessica Solu yang meninggal secara tragis. Ia meninggal karena dirampok, diperkosa, dan dibunuh. Lalu langsung saja ke inti ceritanya. Jadi awalnya si Jessica Solu ini sedang ada keperluan yang mengharuskan ia meninggalkan rumahnya ke Morowali, Sulawesi Tenggara menggunakan mobil travel. Dan tibalah saat dimana mobil travel ini menjemput Jessica Solu. Ternyata di dalam mobil tersebut hanya ada si sopir dan Jessica Solu ini saja, teman-teman. Terus di tengah jalan menuju Morowali, si supir travel ini malah mengajak Jessica Solu melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri, teman-teman, dengan diiming-imingi uang Rp200.000. Jelas Jessica Solu ini menolak ajakan si sopir travel tersebut. Nah, karena udah ditolak sama Jessica Solu, si sopir ini bukannya mengurungkan niat jahatnya, tapi dia malah mencari-cari celah bagaimana supaya caranya ia bisa berhasil melakukan aksi jahatnya tersebut. Terus gak berapa lama setelah mereka sampai di salah satu daerah bernama Mangkutana di Luwu Timur, itu sekitar pukul 2 dini hari, teman-teman. Si supir travel ini malah melakukan aksi bejatnya kepada Jessica Solu. Ia berhasil memperkosa Jessica Solu. Setelah ia melakukan aksi bejatnya, ia mengancam Jessica Solu untuk tidak melaporkan kepada pihak manapun. Di situ Jessica Solu yang merasa ketakutan dan trauma, ia langsung berlari dan duduk di tengah aspal. Lalu si supir travel yang merasa dirinya terancam karena takut dilaporkan, ia malah mencekik Jessica Solu sampai akhirnya korban meninggal dunia. Lalu tidak sampai di situ aksi bejatnya. Ia setelah berhasil membuat Jessica Solu meninggal dunia, lalu ia melakukan aksinya dan merampok perhiasan korban. Sampai akhirnya ia membuang jasad korban ke dalam jurang dan ia meninggalkan jasad korban dan melarikan diri, teman-teman. Sampai akhirnya jasad Jessica Solu ditemukan di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Mangkutana, Luwu Timur pada pukul 7.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jasad Jessica Solu berada di bawah tebing kedalaman 12-15 meter dari bahu jalan dalam keadaan tertelungkup. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh pekerja jalan Trans Sulawesi. Pekerja tersebut kemudian melaporkan temuannya itu kepada RT setempat lalu dilaporkan ke polisi. Sampai akhirnya kejadian tersebut sampailah ke pihak kepolisian. Lalu pihak kepolisian langsung bergegas mencari di mana keberadaan pelaku tersebut. Sampai akhirnya polisi berhasil menangkap pelaku tersebut yang telah kabur ke daerah Kalimantan. Lalu setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, pelaku ini mengaku mengapa ia memperkosa Jessica Solu. Ia memperkosa Jessica Solu karena nafsunya setelah melihat baju Jessica Solu yang tidak sengaja terangkat ketika Jessica sedang tertidur. Nah, si pelaku semakin nafsu lagi karena ia melihat bagian perut korban yang tidak sengaja terbuka karena posisinya yang sedang tertidur saat itu. Pelaku lalu dijerat atas dugaan kekerasan seksual terhadap korban. Ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 12 tahun atau denda hingga 300 juta rupiah. Lalu di sini aku akan menjelaskan kasus tersebut termasuk ke dalam teori sosiologi apa sih? Nah, yang aku dapatkan, kasus ini termasuk ke dalam teori konflik sosiologi. Dalam teori konflik sosiologi yang dikembangkan oleh Karl Marx dan diterapkan dalam berbagai bidang. Lalu mengapa masuk ke dalam teori konflik? Karena kekerasan seksual dapat dianalisis melalui teori ini. Pertama, itu ada ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada struktur patriarki yang menindas
Lalu yang ketiga, ada hukum dan norma yang tidak adil. Dan yang keempat, yang terakhir, itu ada eksploitasi dalam sistem kapitalisme, teman-teman. Nah, mungkin segitu aja sih penjelasan tentang kasus yang ada di Indonesia yang sudah aku pilih. Dan semoga penjelasannya dapat dipahami oleh teman-teman, oleh Bu Fitri selaku guru mapel sosiologi dengan baik, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik juga. Oke, segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.